Selamat siang semuanya. Bu, yang Bu, Ya, suara saya terdengar jelas. terdengar Bu. Dengar, Bu. Oke, baik. Kalau gitu, sebelum mulai perkuliahan, mari kita awali dengan berdoa dulu. Mohon Ira untuk memimpin doa. Baik Bu, Bu Mada dan teman-teman semua, sebelum kita melakukan aktivitas belajar mengajar kita, ada baiknya kita berdoa. Saya akan memimpin doa secara Kristen Protestan, yang lain menyesuaikan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan kasih karunia-Mu, Engkau masih dapat mengumpulkan kami dalam Zoom meeting hari ini. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas belajar mengajar kami. Berikanlah kami kepintaran agar kami dapat memahami materi pembelajaran hari ini ya Bapak. Di atas semua itu banyak dosa yang kami perbuat ya Tuhan, ampunkanlah itu agar tidak terhalang berkat yang ingin Kau curahkan kepada kami. Bila doa yang kami sampaikan melalui perantaraan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Ira sudah memimpin doa. Nah, sekarang akan saya presensi terlebih dahulu ya. Teman-teman juga sudah mengisi. Oh iya, presensinya hari ini nggak ada karena bukan jadwalnya ya. Oke, akan saya tambahkan. Sekarang tanggal 17 jam 11 ya. Baik. Oke, saya panggil nanti silakan menjawab ya kalau saya panggil. Yang pertama ada Abigail. Hadir Bu. Oke, Andi Yosep Karis. Oke, Angela Merici. Hadir Bu. Oke, Arbaleta. Arya Hadir Prawira. Bu. Oke, Arbaleta hadir. Arya. Arya belum? Bella. Hadir Ibu. Arya Ibu. Bella hadir, Bella. Bu. Oke, Bimo. Hadir. Oke, Kiera. Belum. Ola. Hadir Bu. Yoga. Hadir, Bu. Daviana. Hadir Bu. Devri. Hadir Bu. Desi. Hadir Bu. Disman. Hadir, Bu. Indira. Hadir Bu. Franz. Hadir, Bu. Hanifah. Hadir Bu. Oke, Ira hadir. Jihan. Hadir Bu. Krisma. Krisma. Oke. Leo. Izin ya. Lili. Ibu Lili baru menuju ke kampus, Bu. Oh, Lucia. Di Kosmati. Oke, Lucia. Hadir Bu. Hadir. Ernita. Ya, Hadir Bu. oke. Oh, Marcella. Hadir Bu. Mayawi. Hadir, Bu. Nindya. Hadir Bu. Nur Afiza. Hadir, Bu. Rani. Ardi. Hadir, Bu. Rosa. Hadir Bu. Sanjani.
Hadir, Bu. Sarah, Hadir, Bu. Sylvia, Hadir, Bu. Cintika, Hadir, Bu. Mercy, Hadir, Bu. Vandavio, Hadir, Bu. Yonsi, Hadir, Bu. Yosep. Hadir, Bu. Oke, baik. Ada beberapa yang nggak masuk ya. Nah, seperti janji saya kemarin sebelum kelompok presenter, masih ada 3 yang belum maju. Vina, kemudian Yoga dan Vio ya. Brigit, Kira kenapa Kira? Tadi saya sudah di absen belum ya, Bu? Sudah saya panggil Kira gitu. Oh, maaf, Bu. Tadi mungkin jaringannya jelek. Maaf ya, Bu. Tak tunggu. Oke. Makasih, Bu. Oke, baik. Silakan Vina dulu ya. Iya, Bu. Ya, share screen boleh. Habis itu Yoga sama Vio ya. Oke, silakan dijelaskan Vina. Yang nomor 7, Semarang soal nomor 7, sebuah kota memiliki 1 unit kendaraan pemadam kebakaran, 1 unit kendaraan ambulans yang tersedia dalam keadaan darurat. Peluang pemadam kebakaran siap itu 0,98, peluang ambulans siap 0,92. Lalu yang ditanya peluang kedua kendaraan tersebut siap beroperasi. Misalkan A itu kejadian siapnya unit pemadam kebakaran dan B itu kejadian siapnya unit ambulans. Tadi PA jadinya 0,98 dan PB-nya 0,92. Yang dicari PA irisan B itu PA dikali PB 0,98 dikali 0,92 jadinya 0,9016. Kenapa Vina menggunakan ini kejadian saling bebas atau saling lepas? Saling bebas. Kenapa? Antara siapnya mobil ambulans sama siapnya pemadam kebakaran gak berkaitan satu sama lain. Tidak saling Oke. mempengaruhi. Tidak saling mempengaruhi ya. Dan sudah diketahui, berarti tinggal PA dikali PB. Oke, baik. Ada pertanyaan yang lain? Sudah? Oke, terima kasih. Vina, kita lanjut Yoga. Gimana Yoga? Bella Yoga jadi 1 ya? Iya, sebentar dulu lagi ngefoto. Oke. Vio boleh duluan. Iya, Bu. Vio juga baru difoto. Enggak, Bu, udah di laptop. Cuman mau share screen, lagi lemot.
Tapi soalnya saya nggak ada, Bu. Soalnya ada di grup ya kemarin. Coba dibacakan. Hmm, Nomor 8 ya. Dia not terakhir ya. Nomor 10. Nomor 8, sorry. Jika diketahui peluang Amir masih hidup 20 tahun lagi 0,7 dan peluang Badu masih hidup 20 tahun lagi 0,9, berapa peluang bahwa keduanya tidak hidup dalam 20 tahun lagi? Ya, silahkan jelaskan. iya. Di sini yang Amir masih hidup itu peluangnya 0,7, terus yang Badu peluangnya 0,9. Sedangkan mereka hidup pengen 20 tahun lagi. Jadi di sini ada PA dan PB ya. ya ada PA dan PB. PA-nya itu Amir, PB-nya itu Badu. Terus Karena di sini peluang, jadi saya hitung 1 dikurang peluang dari umurnya mereka masing-masing. ini apa ini? PA komplement tuh artinya apa? PA komplement tuh Kalau PA adalah peluang masih hidup 20 tahun lagi, berarti PA Ya. komplement apa? hidup apa namanya? Ya lawannya Tovio, lawannya Ya. apa? Susah ngomongnya. Masa susah? Nek hidup lawannya mati atau meninggal atau tidak hidup. Ya, peluang tidak hidupnya mereka. Nah, tapi kan tidak lazim kita bilang tidak hidup ya. Iya. Peluang sudah meninggal 20 tahun lagi, berarti diperoleh dari 1 dikurang peluang masih hidup. Iya, Bu. Jadi hasilnya PA komplement 0,3, PB komplement 0,1. Lalu Iya. yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan tadi itu berapa peluang bahwa keduanya tidak hidup dalam 20 tahun lagi? Berarti tadi yang PA komplement sama PB komplement tuh saya kalikan, Bu. Jadinya 0,03. Kenapa dikalikan? Karena mereka tidak saling berkaitan. Karena tidak saling berkaitan. Gitu, kalau menjelaskan lu harus yakin dan jelas supaya siswamu ya nggak ragu-ragu nek mendengarkan kamu menjelaskan ya. Baik, Bu. Ayo Yoga, sudah. Oke, Bu. Silakan kameranya dinyalakan. Yang lain juga, tidak hanya yang presentasi. Berdua-dua boleh, tapi silakan dinyalakan kameranya. Yuk, silakan Yoga. Nah, jadi kan diketahui pada suatu penelitian untuk mengetahui pengaruh merokok terhadap kesehatan paru-paru telah diwawancarai sebanyak 120 orang. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui 20 orang tidak menghisap rokok, dan dari yang merokok diketahui 75% mengidap penyakit paru-paru. Jadi yang tidak merokok dan mengidap penyakit paru-paru itu 75%. Mengidap rokok diketahui mengidap penyakit paru-paru. Jadi yang merokok dan penyakit paru-paru itu 75%. Di sini 25% dari 20 adalah 5. Terus bagi yang tidak merokok diketahui bahwa yang 75% dari 80, 5.
75% dari Ya pasti salah. 15 dari 20. Enggak, ini gimana coba? Ada 120 yang diwawancara. Yang mana? Ini. Ya, Ini tuh mana orang yang belum di benar. yang ini. Terus berdasarkan jumlahnya hasil ini. penelitian diketahui Terus bahwa berdasarkan 20 orang tidak 20 orang menghisap tidak menghisap rokok. rokok. Ini 20. Terus Rokok dan dari yang menghisap rokok diketahui 75% mengidap penyakit dan paru-paru. dari yang menghisap rokok diketahui 75% mengidap penyakit paru-paru. Oh, kebalik nggak sih? Iya. Iya. Jangan masukin lu. Harusnya yang penyakit paru-paru, harusnya ini 15. 20 orang tidak menghisap rokok dan dari yang menghisap rokok. Lah, yang menghisap berarti berapa? Yang menghisap rokok diketahui 75%. Berarti 75% dari 120 20. diwawancara. 20 tidak menghisap. menghisap rokok. Berarti yang menghisap berapa? 100. 100. Yang Ini. mana itu? Nah, benar toh? Ya. Dari yang menghisap rokok, 75% mengidap penyakit paru-paru. Yang mana? Yang ini. Nah, bagi yang tidak, berarti kan sisanya 25, betul. Bagi yang tidak merokok, yang mengidap paru-paru 25%. 25 dari 25 dari 100. kok 100 tidak merokok berapa? 20. 25% dari 20 berapa? 20 berarti 25% dari 20. 5. Hah? 5. Coba dihitung. 1/5 dari 20 kok 5. 1/4 apa 1/5? 4. 1/4 dari 20 berapa? 5. Nah, oke, terus? Apabila secara acak dipilih seseorang di antara mereka, berapa peluang diperoleh orang tidak merokok tetapi mengidap penyakit paru-paru? Yang mana? Yang tidak merokok dan yang ini yang rokok tapi yang ini. Nah, 5. Oke, berarti Terus pakai ini. Nah, peluang jadi tidak merokok dan berpenyakit paru-paru itu banyaknya tidak merokok dan berpenyakit paru-paru kan 5 dibagi sama jumlahnya yang diwawancarai. kenapa NS-nya 120? Karena ini diketahui. Enggak, di soal loh, di soal. Ya, Kenapa di soal. kamu pilih NS kan bisa 120, bisa 120. Karena total dari seluruh yang merokok dan tidak merokok. Soalnya bilang apa? Karena jika diambil secara acak. Jadi acak itu yang tidak hanya yang merokok, bebas gitu. Maka per 120. Hasilnya 1/24. Ya, oke. Jadi 24. harus jelas ya, Kak Yoga. Oke, kamu sudah mengerjakan, tapi kalau menjelaskan, baik kalau secara per kalimat, terus bagaimana mengubahnya ke dalam tabel. Gitu. Biar siswanya juga nggak bingung kok bisa dapat tabel itu kan di dalam soal berupa cerita, mengubahnya ke tabel gimana.
Itu ya. Oke, sudah 3 soal, sudah yang 10 kemarin sudah dibahas ya. Baik, kita lanjutkan ke kelompok trigonometri. Ada siapa saja? Ada Lucia. Lucia, Arya, Sintika, dan Vio. Silahkan. Baik, Bu, izin share screen. Oke. Sudah terlihat. Silakan. Siapa yang mau presentasi? Mari. Selamat pagi, Bu Mada dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok trigonometri akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan membahas tentang materi trigonometri. Kelompok ini berisikan saya sendiri, Lucia Veronica Paya Gomez, dan Kak Arya, Sintika, dan Vio. Oke. Yang pertama adalah mengenai pengukuran sudut. Oh ya, maaf Bu. Sudut atau yang disimbolkan seperti pada layar teman-teman adalah daerah yang dibatasi oleh 2 garis. Nah, untuk memahami sudut, ikuti langkah-langkah berikut. Pertamanya, kita gambar dulu sinar garis OA seperti pada gambar. Kemudian putar sinar garis OA dengan pusat O sampai terjadi sinar garis OB sehingga terbentuk sudut AOB. Nah, itu yang dinamakan sudut. Oke, sudut tadi terbentuk oleh apa? Garis atau sinar garis? Sinar garis, Bu. Berarti keliru ya ini. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh 2 sinar garis. Oke. Bu, saya boleh matiin kamera enggak ya? Soalnya ini ibunya rada ngadat-ngadat gitu di sini kalau ngomong. Takutnya. Suara saya jelas enggak ya, Bu? Saya jelas, yang lain jelas nggak suara Lucia? Jelas, Bu. Ya. Jelas. Oke, itu tadi arti sudut ya. Boleh dibawahin lagi. Nah, itu sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal seperti gambar di bawahnya atau initial side yaitu OA ke sisi akhir atau terminal side yaitu OB. Setiap arah putaran memiliki makna dalam sudut seperti gambar. Nah, itu gambar A itu adalah sudut yang bertanda positif dan yang B sudut bertanda negatif gitu. Yaitu terlihat arahnya beda ya. Jika arah putaran sudut berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka sudut bertanda positif dan kalau misalnya dia arah putaran jarum searah dengan arah putaran jarum jam, maka dia bertanda negatif. Gitu. Nah, pada materi trigonometri ada 2 ukuran sudut yang dipakai, yaitu salah satunya adalah satuan derajat. Satuan derajat itu adalah satuan sudut dengan simbol yang seperti 0 itu. Biasanya misalnya 1 derajat gitu. Nah, boleh dikebawahin. Untuk melihatnya, kita bisa menggambar sebuah lingkaran. Kalau misalnya 1 putaran penuh, itu tuh membentuk 360 derajat. Nah, itu 1 putaran penuh seperti lingkaran di gambar di layar, itu 360 derajat. Berarti 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Artinya 1 bagian dari 360 bagian. Nah, ini adalah yang biasa sering muncul itu ya. 90 derajat itu 1/4 putaran, 180 derajat itu 1/2 putaran, atau setengah putaran, 360 itu 1 putaran. Oke, selanjutnya. Satuan
radian. Radian adalah salah satu satuan sudut yang diartikan sebagai besar ukuran sudut pusat theta yang panjang busurnya sama dengan jarak-jarak lingkaran dan disimbolkan dengan rad. Nah, jadi seperti gambar itu ya. Misalnya kita gambar lingkaran, kita buat jari-jarinya. Nah, terus jari-jari misalnya titik tengahnya adalah O. Jadi kita buat jari-jarinya OB gitu. Terus kita buat apa namanya panjang busurnya. Nah, si panjang busurnya itu setiap kali satu lengkungan itu yang dinamain satu radian gitu ya. Selanjutnya hubungan satuan derajat dengan radian itu setiap 180 derajat sama dengan pi radian. Atau diartikan juga 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Atau 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Oke. Oke, selanjutnya apakah suara saya terdengar? Teman-teman? Oke. Selanjutnya adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, di sini terdapat ilustrasi dari segitiga siku-siku, di mana pada segitiga ABC ini, siku-siku di A, kemudian sudutnya ada di B, yaitu membentuk alfa. Next, diturunin lagi. Nah, untuk definisi perbandingan trigonometri sudut siku-siku pertama ini adalah sebagai berikut. Dengan sin alfa sama dengan AC banding BC, untuk menentukan cos yaitu cos alfa sama dengan AB banding BC, kemudian untuk tangen alfa sama dengan AC banding AB, kemudian untuk kosekan alfa itu sama dengan 1 banding sin alfa, di mana dulu waktu SMA kita bisa tahu ya kalau sin itu kosekan itu kebalikannya dari sin. Kemudian untuk sin alfa sama dengan 1 banding cos alfa, di mana sekan ini kebalikannya dari cos. Kemudian untuk kotangan alfa ini sama dengan 1 banding tangen alfa, di mana ini kebalikannya dari tan. Dulu kita pernah ya waktu SMA itu mengenal sin itu kalau mencari panjangnya sin itu sama dengan depan miring, kemudian cos itu sama dengan samping banding miring, kemudian tangen itu depan banding samping. Nah, untuk contoh soal perbandingan trigonometri ini, teman-teman bisa lihat pada permasalahan di sini, di mana diberikan segitiga ABC siku-siku di A, jika alfa adalah segitiga ABC, di mana BC itu sama dengan 13 cm, kemudian AC itu sama dengan 12 cm, tentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sin alfa, cos alfa, tangen alfa, kosekan alfa, sekan alfa, serta kotangan alfa. Di mana untuk panjang AC itu di sini adalah 12, kemudian panjang BC itu 13. Nah, dari masalah ini kita ingin mencari panjang dari AB. Nah, kita bisa memakai rumus triple Pythagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan AC dikurangi, BC dikurangi AC, di mana BC ini adalah 13 kuadrat, kemudian AC ini 12 kuadrat. Maka akan ditemukan panjang AB itu sama dengan 5. Nah, dari sini kita bisa mengetahui untuk mencari sin alfa, yaitu didapatkan 12/13, karena memakai persamaan perbandingan trigonometri yang ada di atas. Untuk kosekannya itu sama dengan kebalikan dari sin, yaitu 13 banding 12. Untuk kosekan alfa sama dengan 5 banding 13. Sekan alfanya sama dengan 13 banding 5. Kemudian untuk tangen alfa itu didapatkan hasil 13 banding 5. Kotangan alfa sama dengan 5 banding 13. Next. Nah, untuk identitas trigonometri akan dijelaskan oleh Santika. Silakan. Oke, selanjutnya apakah suara saya terdengar? Dengar. Oke, baik. Selanjutnya adalah identitas trigonometri. Identitas trigonometri ini adalah kesamaan yang memuat perbandingan trigonometri dari suatu sudut. Nah, di sini ada sebuah segitiga ABC dengan siku-sikunya di C.
Nah, misalkan panjang sisi BC-nya itu sama dengan A, kemudian AC-nya ini sama dengan B, kemudian AB-nya sama dengan C, dan sudut B-nya ini adalah sudut beta. Nah, pada segitiga tersebut dapat kita terapkan teorema Pythagoras. Yang pertama, identitas trigonometri pertama, kita bisa menerapkan teorema Pythagoras. BC kuadrat ditambah AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat. Tadi kan kita misalkan BC-nya ini adalah A, kemudian AC-nya ini B, kemudian AB-nya adalah C. Maka diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kemudian kedua ruas ini kita bagi dengan C kuadrat. Maka akan diperoleh A per C kuadrat ditambah B per C kuadrat sama dengan 1. Nah, tadi kan sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Kak Arya, di mana cos beta itu kan tadi adalah AB per BC atau samping per miring. Maka ini sudutnya, sampingnya adalah A, kemudian miringnya, sisi miringnya itu adalah C, maka diperoleh cos. Kemudian B per C ini adalah sinus, maka diperoleh sinus beta kuadrat sama dengan 1. Maka ini adalah identitas trigonometri yang pertama adalah cos kuadrat beta ditambah sin kuadrat beta itu sama dengan 1. Kemudian beberapa identitas yang dapat diperoleh dari persamaan di atas, yaitu sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta itu sama dengan 1. Jika kedua ruas kita kurangkan dengan cos kuadrat beta, maka akan diperoleh sin kuadrat beta sama dengan 1 per cos kuadrat beta. Jika kedua ruas kita kurangkan dengan sinus kuadrat beta, maka diperoleh cos kuadrat beta sama dengan 1 per sin kuadrat beta. Selanjutnya adalah identitas trigonometri yang kedua. Menggunakan teorema Pythagoras, kita peroleh BC kuadrat ditambah AC kuadrat, ini sama dengan AB, kemudian seperti ini. Lalu kedua ruas ini kita bagi dengan A kuadrat. Jika tadi C kuadrat, yang ini A kuadrat, maka diperoleh A kuadrat per A kuadrat, ini sama dengan 1, ditambah B kuadrat per A kuadrat, ini sama dengan B per A kuadrat, kemudian C kuadrat per A kuadrat, ini sama dengan C per A kuadrat. Nah, B per A kuadrat itu adalah tan beta, kemudian C per A kuadrat itu adalah secant beta. Maka diperoleh 1 plus tan kuadrat beta sama dengan secant kuadrat beta. Berikut ini adalah beberapa identitas yang dapat diperoleh dari persamaan di atas. Selanjutnya, ini ada identitas trigonometri yang ketiga, menggunakan teorema Pythagoras. Ya, oke. Sintika mungkin tidak perlu dijelaskan step by step ya. Oh iya, Bu. Langsung saja misalnya kotangan kuadrat ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat gitu. Oh iya, Bu. Oh iya, baik. Untuk identitas trigonometri yang ketiga ini ditemukan kotangan kuadrat beta ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat beta. Nah, ini adalah beberapa identitas yang dapat diperoleh dari persamaan di atas. Kemudian, rumus perhitungan trigonometri ini akan dibantu oleh view. Selanjutnya rumus perhitungan trigonometri, jumlah dan selisih. Di sini ada sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Di sini yang sin A cos B ini, sin A sama cos B ini dapat dari sin A dikali sin A
dikali cos B plus cos A kali sin B. Kemudian selanjutnya itu yang di bawahnya ada sin A min B sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Lalu ada cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Sama juga, ini hanya beda min sama plusnya, tapi di sini kebalikannya, kalau misalkan cos A plus B itu dia minus, cos A min B itu dia plus. Terus ada tan A plus B sama dengan tan A plus B per 1 tan A tan B. Yang minusnya itu dibalik yang di bawah 1 plus tan A tan B, yang di atas tan A min tan B. Selanjutnya ada sudut terangkap yang sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Lalu cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin 2 alfa. Tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Di sini ada penjumlahan sinus dan kosinus. Sin A plus sin B sama dengan 2 sin A plus B per 2 cos A min B per 2. Kalau yang minus 2 cos A plus B per 2 sin A min B per 2. Kebalikannya hanya cos dan sin. Kalau yang penjumlahan cos A plus cos B sama dengan 2 cos A plus B per 2 cos A min B per 2. Kalau yang cos itu, kalau yang plus dia cos semua, kalau yang minus dia sin semua. Tapi di cos yang minus ini ada min 2. Selanjutnya perkalian sinus dan kosinus. Untuk sin alfa plus sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa plus beta cos setengah alfa min beta. Untuk yang minus, kebalikannya hanya di cos dan di sinnya. Terus untuk selanjutnya yang cos, itu yang plusnya itu ada di cos. Yang plus itu cos, yang minus itu sin semua. Ini masih lanjut aku sin atau kamu? Vio, yang tadi coba. Nah, bedanya poin C sama D itu apa, Vio? Penjumlahan sin cos sama perkalian, mana perkalian? Sin A plus sin B. Yang atas kan? Ini. Sama dengan 2 sin A plus B per 2 kali cos A min B per 2. Nah, ini bedanya apa? Bedanya ini per 2, ini setengah, Bu. Sama aja ya. Ini pakai alfa dan beta, yang ini pakai AB. Ini sama, Vio. Iya atau iya? Salah masukin, Bu. Aduh. Oh. Yang mana harusnya? Ini persis toh. Yang perkaliannya harusnya salah, Bu. Ya, harusnya gimana? Harusnya yang perkalian ini sin A kali cos B sama dengan Ya, ditunjukkan yang benar.
Bentar, Bu. Apa jangan-jangan cuma ini maksudnya? Kalau ini kan awalnya plus sin A plus sin B, jadinya sin kali cos kan. Kalau sin plus sin jadinya sin cos. Berarti bagaimana kalau sin A kali cos B gitu? Apakah hasilnya jadi sin plus sin? Ya enggak? Harusnya apa? Itu 2 sin A kali cos B sama dengan sin A plus B tambah sin A min B. Gitu? Harusnya nih sin A kali cos B sama dengan setengah sin A plus B plus sin A min B. Ya iya, sama aja. Kalau sin A cos B pasti sama dengan setengah sin plus sin. Tapi Ya. kalau 2 sin kali cos, maka langsung sin plus sin. Ini kan berarti hubungannya sebenarnya dengan ini kan. Karena ini sin kali cos, hasilnya sin plus sin. Ini nanti cos kali sin, berarti hasilnya sin dikurang sin. Ya kan? Iya, Bu. Ya, berarti ini keliru ya. Iya, Bu. Biar. Oke. Next. Selanjutnya dijelasin lagi sama Sintika. Selanjutnya saya akan menjelaskan Ibu apakah suara saya terdengar. Ya, Arya. Ya, selanjutnya adalah kita menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, pada nilai perbandingan ini, kelompok kami sudah membuat sebuah ilustrasi di mana ini ada contoh dari segi 4, di mana segi 4 itu dibelah, nanti akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, dibelahnya gimana dibelahnya? Di ini apa? Kalau dibelahnya begini tidak membentuk segitiga siku-siku loh. Dibelah diagonal, Ibu. Ya, bukan dipotong melalui diagonalnya. Iya. Terus? Nah, dari permasalahan tersebut, kita bisa menentukan nilai sin dari 45 derajat, cos 45 derajat, dan tan 45 derajat. Next. Nah, dari soal tersebut kan kita tahu bahwa panjang AB itu adalah A, kemudian untuk sudutnya ada di A. Mana nggak kelihatan gambarnya? Panjang AB-nya A, terus? Kemudian panjang BC-nya itu A, maka kita menentukan panjang dari AC dengan teorema Pythagoras.
di mana Oke. AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka akan ditemukan hasilnya yaitu A akar 2. Betul. Atau kita ingat kembali diagonal diagonal bidang. Ya. Pada diagonalnya kan pasti nilainya akar 2 gitu ya. Terus Selanjutnya, next. Nah, dengan demikian kita bisa memperoleh sin dari 45 derajat itu yaitu BC banding AC. Kan kita udah tahu tuh sin 45 derajat itu adalah depan miring ya. Maka kita temukan bahwa hasilnya sin 45 derajat itu setengah akar 2. Sama halnya dengan cos 45 derajat, kita bisa mencarinya dengan samping miring, maka akan ditemukan setengah akar 2 juga. Kemudian untuk tangan 45 derajat itu akan menghasilkan 1. Next. Nah, untuk permasalahan yang kedua ini juga sama, mencarinya sama yang contoh yang di atas tadi. Untuk mencari sudut 30, sin 30 derajat, cos 30 derajat, dan tangan 30 derajat, sin 60 derajat, dan cos 60 derajat, serta tangan 60 derajat, teman-teman bisa melihat ilustrasi pada gambar di samping. Ini perlu dijelasin nggak, Bu? perlu. Oke. Jadi di sini diberikan segitiga sama sisi ABC dengan panjang sisinya itu adalah 2A. Bagaimana saya tahu kalau ABC itu sama sisi? Karena ini sudutnya 6. Oke, jadi harusnya masing-masing sudutnya 60 ya. Ini Ya. A60, B60, C-nya juga 60. Atau diberi keterangan sisinya sama. Kalau ini 2A, 2A semua gitu ya. Ya, itu. Oke, next. Maka dari segitiga tersebut akan ditemukan bahwa titik tengah sisi AB itu yaitu titik, karena D itu merupakan titik tengah dari sisi AB ini. Kemudian sehingga AD ini setengahnya dari AB karena dari panjang A dari B itu adalah 2A, maka AD itu adalah setengah dari AB. Sehingga kita bisa tahu bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga BCD. Maka AD itu sama dengan BD sama dengan A. Jadi ABC kongruen dengan BCD. Apakah betul? Salah, Ibu. Seharusnya ADC salah. itu dengan BD. Ya iya, orang ini sama sisi sama siku-siku lah ya beda. Berarti Iya, yang Bu. keliru ya. Ya, maaf, Ibu. ADC dengan BDC gitu biar mudah ya. Iya. Oke, lalu setelah tahu kongruen, Berarti untuk sudut ACD itu kita bisa tahu sama dengan sudut DBC itu sama dengan 30 derajat. hei, DBC berapa DBC? 60, Bu. Nah, kok bisa 30? Oh iya, maaf, Bu. Seharusnya ini juga salah, Ibu. Seharusnya ini ACD dan BCD toh. ya sama dengan 30. Dari tadi keliru-keliru ngetik ya. Ya, maaf ya, Bu. Next. Oke, next. Oke, dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita juga dapat menentukan panjang sisi dari CD, yaitu CD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AD kuadrat. Maka kita bisa mengetahuinya untuk panjang dari CD yaitu
akar 3A. Dan untuk sudut ACD itu sama dengan 30 derajat. Jadi untuk sudut ACD itu sama dengan 30 derajat, maka nilai perbandingan trigonometrinya yaitu sin 30 derajat sama dengan AD banding AC sama dengan sama dengan setengah. Kemudian untuk cos 30 derajatnya kita bisa tahu bahwa hasilnya itu setengah akar 3. Kemudian untuk tan 30 derajatnya 1/3 akar 3. Sama halnya mencari sudut CAD sama dengan 60 derajat, maka nilai perbandingan trigonometrinya yaitu untuk sin 60 derajat didapatkan hasil setengah akar 3. Kemudian untuk cos 60 derajat itu sama dengan sin 3. Itu sama dengan setengah, kemudian tan 60 derajat sama dengan akar 3. Nah, dari nilai tersebut kita bisa tahu perbandingan trigonometri sudut istimewa. Di sini kelompok kami sudah mencantumkan tabelnya. Ya, tadi kan sudut istimewa yang sudah ketemu 30, 45, dan 60 kan? Bagaimana sudut 0 dan 90? Itu kelompok kami belum mencantumkannya, Bu. Ya, kalau dari tabel kan sudah muncul semua, tapi kalau dari yang persegi dibagi menjadi 2, segitiga sama sisi dibagi menjadi 2 tadi, kita baru ketemu ini loh, 30 betul, 45 sama 60. Yang 0 derajat sama 90 belum. Apakah bisa pakai segitiga? Semua itu biasanya punya ini diambil lagi atau Nggak bisa, karena kan bagaimana pakai segitiga siku-siku kan 90, tapi depannya mana? Depan miringnya mana? Ini depan sekaligus miring nggak bisa, Bu, ya gitu kan. Berarti pakainya apa? Untuk 0 juga nggak bisa. Emang ada segitiga yang salah satu sisinya 0? Nggak jadi segitiga kan? Ya, pakainya apa kalau untuk menunjukkan 0 derajat dan 90 derajat? Pakai selain pakai segitiga kita bisa pakai apa? Atau teman-teman dulu waktu belajar aljabar trigono atau belajar di SMA, gimana ketemu 0 derajat sama 90 derajat untuk sin kostannya? Ada yang masih ingat? Dulu langsung dikasih, oke. Nggak apa-apa. Kan dulu nih, sekarang harus tahu dong, harusnya dari mana kok bisa kita ketemu? Oh, Bu, sin 0 tuh 0, dari mana nih? Atau cos 0 derajat tuh 1. Menggunakan grafik, Bu. Ya, grafik apa? Grafik sinus sama kosinusnya itu, Bu. Oke, bisa. Tapi sebelum itu, kalau grafik itu karena kita sudah tahu nilainya kan, biasanya gambarlah grafik. Nah, sebelum itu kita tahu apa? Kuadrannya terlebih dahulu. Ya? Kuadrannya dulu. Kuadran. Kalau belajar kuadran berarti pakai apa? Lingkaran, betul. Lingkaran satuan ya. Ada yang masih ingat lingkaran satuan? Apa maksudnya lingkaran satuan? Kemungkinan tidak bisa tidak. Maka ya mengatasinya kamu adalah jika nanti kamu dalam syarat adalah lingkaran yang berpusat di
0,0 0,0 jari-jarinya 1 sebesar 1. 1 Satuan. satuan, betul. Makanya disebut lingkaran satuan kan. Nah, lalu bagaimana menentukan 0 derajat dan jadi kalau kita pakai, sorry, jelek sekali ya. Kalau langsung kita buat sumbu X dan Y. Lalu kita buat lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan jari-jarinya 1. Aduh, ini kurang pas ya. Lalu kalau 0 derajat berarti bagaimana? 0 di derajat titik itu gimana? pusatnya, Bu. Ini kan XY. Di mana 0 derajat? Berarti berhimpit dengan Titik pusatnya. ini kan kuadran 1 kan, berhimpit dengan sumbu X toh? Ya enggak? Di mana berhimpit dengan sumbu X? Di sini 0 derajat. Berarti sin itu apa? Oke, kalau 0 derajat susah Bu, kita pakai 45 dulu aja ya. 45 kan segini ya. Nah, di sini berarti ada, kalian bisa melihat coret-coretan saya nggak di situ? Bisa ya. Nah, yang merah itu kan anggap aja 45 derajat ya ini sudutnya. Kalau 45 derajat, berarti kan di sini pasti ada titik. Di sini nah, ada nilai X dan Y kan. Nah, tadi sin 45 derajat tadi apa? Ini kan sin 45 setengah Akar 2. akar 2. Berarti kenapa kok bisa? Oh, karena ketika ini X-nya adalah X-nya berapa? 1, Bu. Terus Y-nya? Y-nya juga 1. Kok 1? Kan tadi 1 di sini. Katanya satu-satuan. Akar 2 Pasti bukan 1 dong. Tadi adalah lingkaran satuan adalah lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya 1. Jadi segini itu 1. Kalau segini nggak mungkin 1. Ya nggak? Nah, itu kalau 45 derajat. Kalau 30 derajat, berarti ya jika di sini. Nah, itu diperoleh dari mana? Ya dari sama. Nilai sumbu Y di sini. Sumbu X per sumbu Y gitu kan. Nah, berarti kalau sin gimana? Sin 0 derajat. Y per X atau X per Y? Ayo. Nah, berarti gini. Contohnya yang ini tadi ya. Misal ini sembarang alfa. Kalau ini misalnya diketahui suatu bilangan A, ini diketahui B, segini, berarti sisi merahnya gimana? Pakai Pitagoras kan, seperti tadi.
R-nya diketahui. Nah, jadi kalau sin dari ini ya berarti B per R gitu kan. Nah, kalau 0 derajat berarti gimana? Berarti kan ininya 1. Masih. Jari-jarinya 1 toh, tapi X-nya apa Y-nya di sini Y per R kan? R-nya 1 kalau 0 derajat. Sin 0 berarti sama dengan kan depan per miring tadi Y per R. Y-nya berapa? Y-nya adalah 0 toh di sini. 0. R-nya adalah 1. Jadi hasilnya berapa? 0, Bu. 0, betul. Sin 0 adalah 0. Bagaimana dengan sin 90? Berarti berhimpit dengan sumbu Y kan? Nah, berarti Y-nya berapa? 1. Y-nya 1. R-nya 1. 1 juga. Berarti 1 per 1? 1. 1, betul. Itulah kenapa sin 90 adalah 1. Gitu. Sorry. Mana sih? 90 derajat itu harus segitiganya gini ya. Nah, kan ini siku-siku 90 derajat. Nah, demikian juga. Jadi, untuk cos juga begitu. Kalau cosnya berarti apa? Samping? Samping miring. Miring. Berarti cosnya adalah kalau cos 0, cos 90 berarti X per R. X-nya 0. 0. R-nya 1. 1. Jadi 0 per 1 adalah 0. Betul. Gitu. Jadi pakai segitiga. Pakai lingkaran satuan kok segitiga. Lingkaran satuan. Karena kalau pakai segitiga kita nggak bisa dapat yang 0 dan 90. Jadi ini diperoleh harus dengan mengajarkan lingkaran satuan. Gitu ya. Karena kalau Arya tadi baru menjelaskan pakai segitiga dan persegi tadi baru ketemu sudut istimewa yang ini. Nanti kalau tiba-tiba muncul 0 dan 90, siswanya tanya, lah Bu, kok bisa sih 0, 0? Jangan bilang dari sananya begitu. Ya, baik. Dan untuk sudut-sudut yang lain, ada 120, ada 180, dan lain-lain. Itu namanya apa? Berarti terkait dengan relasi sudut pada kuadran ya, hubungan sudut pada kuadran-kuadran. Nah, ini perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Oke, silakan lanjut. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lucia. Oke, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Oke, perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Seperti yang kita ketahui ya, besar sudut theta di berbagai kuadran itu,
Sudut itu terbagi di atas 4 kuadran. Nah, kuadran 1 itu 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 90 derajat sampai 180. Kuadran 3 180 derajat sampai 270. Kuadran 4 itu 270 sampai 360. Nah, seperti yang ada di gambar di layar teman-teman masing-masing, seperti itu ya pembagiannya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah cara menentukan nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Perhatikan gambar di layar teman-teman. Sudut theta adalah sudut yang dibentuk oleh garis OP dan sumbu X positif di titik 0,0. Perbandingan trigonometrinya diketahui titik Itu P. sudut apa X, namanya, Lucy? sudut theta, Bu. Sok. Salah ya. Ini theta. Theta tuh gimana? Alfa, Ibu. Alfa, Ya, Tuhan. ini Maaf theta ya, Bu. ya. Ya, maaf, Bu. Oke, next. Ya. Titik P, X, Y. Alfa adalah sudut yang dibentuk oleh garis OP atau panjangnya R dan sumbu X positif di titik 0,0. Maka sin alfa sama dengan PQ, itu yang garis gini, per OP sama dengan sin alfa sama dengan Y per R. Nah, kalau Oke, seperti yang tadi ya, yang saya jelaskan. Sin Y per R, terus? Nah, itu juga habis itu cos alfanya itu O per OQ per OP sama dengan cos X alfa per X R. per R. Nah, tan alfanya itu PQ per OQ sama dengan tan alfa sama dengan Y per X. Gitu juga cosecnya itu cosec alfa sama dengan R per Y, secant alfa itu R per X, kotan alfa itu X per Y. Nah, Ya. selanjutnya adalah nilai perbandingan trigonometri di kuadran pertama. Nah, kuadran pertama itu di sebelah kanan yang atasnya. Nah, itu. Nah, ini kok Seperti lingkarannya jadi hilang? ya, maaf ya. Harusnya Ya. kan ada lingkarannya itu ya. Iya, Bu. Kira-kira ada lingkarannya, terus? Nah, dari titik X, Y diperoleh X sama dengan A, Y sama dengan B. Perbandingan trigonometri di kuadran pertama seperti yang ada pada layar teman-teman itu, sin alfanya itu Y per R sama dengan B per R atau positif. Jadi di kuadran pertama itu semuanya positif. Kenapa positif? Karena ya itu kan X sama Y-nya itu di yang positif kan, Bu. Dia kan kanan atas itu Tuh, karena positif sumbu semua. X dan Y-nya kan nilainya positif di kuadran 1. Ya. R-nya juga hasilnya positif kan. Oke, terus? Ya. Di yang kedua, lanjut dong, Besti. Nah, yang kedua itu di kuadran 2 itu kan di sebelah kiri yang atas. Kiri atas ya. Nah, dari titik min A, B diperoleh X sama dengan min A dan Y sama dengan min B. Sudutnya yang mana coba? Sudutnya itu yang ya itu yang alfanya, Bu. Yang alfa besar itu? Bukan. Yang di antara A dan B itu kan ya? Yang di antara min A dan yang di antara min A, B. Yang sini. Sorry, aku. Yang ini. Atau yang besar, ini.
Bukan. Yang mana Lucy? Kemarin dulu waktu membahas apa di kajian utama kan itu sudah dinyatakan baik, tetapi hanya menyangkut tentang Yang di antara min A Karya. dan B-nya itu, Bu. Hmm? Yang di antara min A dan B-nya itu. Ya, yang mana? Yang kecil? Ini atau yang besar? Kok di antara A dan B yang mana? R, Bu. Hmm? Yang R, yang kecil. Sudutnya. Kok R tadi apa yo? R itu adalah jari. Jari. loh. Jari. Kok yang R? Yang kecil maksudnya. iya. Jadi ini keliru ya gambarmu kok A-nya di berarti A-nya yang sini toh. Alfanya. Sini gitu, yang kecil. Oke, terus lanjut. Berarti yang sin-nya kan tetap positif karena B per R. Yang cos-nya negatif karena negatif A per R. Tangannya B per negatif R. Jadi negatif sehingga di kuadran 2 Di kuadran 2 itu yang positif itu cuma sinus sama kosekan. ya hanya sin dan kosekan. Next. Nah, yang di kuadran 3 itu adalah yang dia di sebelah kiri yang bawah. Nah, dari titik min A, min B, maka X sama dengan min A dan Y sama dengan min B. Di mana segitiganya itu? Atau sudut alfanya yang mana? Yang kecil itu, Bu. Yang segitiga kecil itu. Kecil di mana? Mana nih? Yang ini? Atau yang ini? Nah, yang pertama. Yang pertama. Ini. Atau yang ini? Yang itu deh, yang kedua Coba deh. perhatikan. Sin-nya adalah Y per R. Berarti kan depan sudut kan? Iya. Y itu harus depan sudut kan? Kalau begitu berarti harus yang mana? Ini loh. Harus depan sudut loh. Kan depannya Y. Ya kan? Jadinya min B per R. Demikian juga cos-nya yang samping. A. Ya kan? Min A di situ ya. Min A per R. Sehingga dari kuadran 3 yang positif hanyalah tangan dan kotan. Dan kotangan karena nilai sumbu X dan Y-nya itu negatif kan, dua-duanya negatif sehingga yang sin pasti negatif, cos negatif, tangan juga negatif. Tangan menjadi positif karena min per min. Oke, next. Oh ya. Nah, yang kuadran 4. Nah, ini yang berarti yang mana sudut yang ini toh? Sehingga sin-nya adalah min B. Kan ini toh, depan per R. Nah, cos-nya menjadi positif. Cos-nya positif. Tangannya negatif. Nah, jadi yang positif hanya cos dan sekan. Cos dan. Nah, bagaimana menghafalkannya? Biasanya untuk mengingat, oh di kuadran 4 yang positif apa? Cos.
Kuadran 3 tangan. Kuadran 2 sin. Kuadran 1 semua positif. Biasanya kalian pakai apa? Biasanya kalau di SMA tuh ngapalin sih, Bu. Pakai jembatan kode itu. Apa? Ini Bu, semua sindikat tangan kosong. Ya, bisa. Semua sindikat tangan kosong. Semua sin. Terus tangan kos gitu. Bisa. Yang lain juga ada, boleh bebas ya. Pakai singkatan masing-masing. Next. Nah, kalau tadi kan hanya menentukan plus minusnya ya, mana yang positif, mana yang negatif. Kalau ini mau menentukan apa? Sintisnya. Di sini kita akan menentukan sudut-sudut yang berelasi. Nah, sumbu-sumbu pada koordinat yang membagi bidang koordinat menjadi 4 daerah itu kan disebut kuadran. Tadi dijelasin sama Lucia kalau kuadran itu ada 4 seperti ini. Kemudian sudut berelasi yang pada kuadran 1 itu sudutnya untuk dari 0 derajat sampai 90 derajat. Ini memiliki relasi dengan sudut-sudut di kuadran 1 itu meliputi relasi sudut theta dengan sudut 90 derajat dikurangi theta. Nah, di sini diketahui ini seharusnya lingkaran. Nah, pusatnya ini di titik 0,0 dan jari-jarinya itu R. Kemudian Px, Y, Px-nya ini X, Y, ini A, B, dan tetanya itu adalah sudut POP aksen. POP aksen. Nah, untuk mendapatkan relasi sudut theta dengan 90 derajat dikurangi theta, maka titik Px, Y ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini diperoleh P aksennya. Nah, berdasarkan data di atas dan perbandingan nilai trigonometri pada segitiga siku-siku, maka ini kita peroleh nilai perbandingan trigonometrinya. Sudut theta dengan PA, B, sinnya theta itu sama dengan B per R, kemudian cos theta-nya itu A per R, tan theta-nya itu sama dengan B per A. Karena tadi sudah dicerminkan, maka diperoleh sudut 90 derajat dikurangi theta dengan P aksennya ini A, B diperoleh sin 90 derajat, theta ini sama dengan A per R. Ini 90 derajat, kemudian 90 derajat dikurangi theta itu ini tetanya, karena tadi sudah dicerminkan, maka diperoleh sin 90 derajat min theta sama dengan A per R, kemudian cos 90 derajat min theta itu sama dengan B per R, lalu tan 90 derajat per theta itu sama dengan A per B, sehingga dapat disimpulkan relasi sudut sinus, kosinus, dan tangen dari kuadran pertama itu sin 90 derajat dikurangi theta itu sama dengan cos theta, kemudian cos 90 derajat dikurangi theta itu sama dengan sin theta, kemudian tangen 90 derajat dikurangi theta itu sama dengan ketangen theta. Kemudian pada kuadran 1 itu juga ada relasi sudut dengan sudut 360 ditambah theta. Seperti ini gambarnya. Nah, ini kan diketahui sebuah lingkaran yang pusatnya di titik O, 0,0. Dan jari-jarinya ini R, Px, Y, dan
tetanya ini PO, kemudian Agak dipercepat saja, Sintika. Ya, sudah paham ya. Pokoknya kalau 360 plus theta itu kan berarti satu lingkaran plus satu sudut, tapi masih kurang dari 90. Terus relasinya gimana? Ternyata relasi yang dapat disimpulkan dari sudut 360 derajat tambah theta ini, sin 360 derajat tambah theta ini sama dengan sin theta. Kemudian cos 360 derajat ditambah theta ini sama dengan cos theta. Kemudian tan 360 derajat ditambah theta itu sama dengan tan theta. Lalu sudut berelasi pada kuadran 2. ada dua ya. Ya, Ada 90 plus dan 180 min kan? Iya. Nah, bedanya apa? Kalau yang plus ini nggak usah jauh-jauh. No. Ini aja. Kalau 90 plus sin-nya jadi cos. Cos-nya jadi min sin. Tangan jadi negatif kotangan. Sedangkan kalau 180 min sin tetap sin. Nah, ya kan? Kalau yang 90 plus tadi kan sin berubah menjadi cos. Sedangkan kalau 180 min itu sin tetap sin, cos tetap negatif, cos tangan tetap negatif tan. Kenapa negatif? Ini menyesuaikan dengan kuadrannya gitu ya. Next di kuadran 3 juga sama, ada 270 dikurang dan 360 180 plus. Kalau yang 270 min itu tukar tempat juga sin dan cosnya ya. Nah, sedangkan 180 plus sin tetap sin. Nah, bedanya di situ. Next, kalau kuadran 4 ada 270 plus dan 360 min. Yang 270 plus ditukar tempat lagi sin cosnya. Kalau 360 min, sin tetap sin. Nah, gitu aja lah. Cepet ya. Sudah pernah dapat semua. Next. Aturan sin cos. Silakan dijelaskan singkat. Baik, selanjutnya ada aturan sinus dan kosinus. Yang pertama ada sinus. Aturan sinus menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga. Untuk sinus dan kosinus ini lebih sering dipakai di segitiga sembarang. Terus di sini selanjutnya ada keterangannya. Untuk itu bisa dilihat sendiri yang A besar sudut, yang kapital ada besar, yang kecil huruf kecil itu panjang. Selanjutnya, Mana panjangnya kok nggak ada view? aduh, Di keterangan ada, tapi di sini nggak ada ya. Tapi biasanya memang begitu. Ketika di sini hurufnya adalah A, sudutnya A, maka panjang sisinya adalah A kecil gitu ya. Next. Nah, dari gambar segitiga tersebut, di sini kita tarik kesimpulan, pada segitiga ABD, sin B sama dengan AD per C, atau bisa dibilang AD sama dengan C sin B, itu persamaan yang pertama. Yang kedua ada pada segitiga ABD, sin C sama dengan AD per B, AD sama dengan B sin C. Itu persamaan yang kedua. Dari persamaan yang pertama dan yang kedua kita dapat C sin B sama dengan B sin C, atau B per sin B sama dengan C per sin C. Oke. Ini mudah ya kalau aturan sinus itu kan. Pokoknya panjang sisi per sin sudut di hadapannya itu sama, perbandingannya sama dengan panjang sisi yang lain per sudut di hadapannya, sin sudut di hadapannya gitu ya. Nah,
Kapan aturan ini tidak berlaku? Udah enggak? Ya karena terkait yang mudah itu kan karena begitu semua ya otomatis. Ini untuk ABC sembarang ya. Untuk segitiga ABC sembarang maka berlaku ini. Ya. Nah, mungkin nggak nilainya sin 0 derajat? Tidak mungkin, karena segitiga nggak mungkin ada 0 derajat. Tapi kalau sin 90, bisa ya. Dan nggak apa-apa, karena sin 90 itu 1 nilainya. Oke, next. Aturan, oh ada contoh soalnya ini, apa? Dijelasin nggak, Bu? Boleh, ada menara miring pisah, diketahui ukurannya. Yang ditanyakan apa? Berapa derajat kemiringan menara pisah dari posisi awalnya? Pada jarak 44 dari dasar menara diperoleh sudut elevasi sekian. Lantas berapa derajat kemiringan menara pisah dari posisi awalnya? Berarti yang ditanya yang mana? Derajat yang awalnya lurus jadi miring tuh, Bu. Ini berarti. Mungkin gambar selanjutnya Ini bisa gitu. lebih jelas, Bu. Ya, oh, oke, betul. Ya, berarti yang ditanyakan X-nya ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kita pakai apa aturan? Sinus untuk mencari sudut C. Ya, ketemu sudut C-nya adalah kurang lebih 40 derajat. Lalu mau mencari sudut A-nya. Coba mana tadi? Sudut A itu maksudnya yang X ini ya. Iya, Bu. Nah, terus kalian pakai apa? (180) dikurangi sudut B ditambah sudut C. Apa? Oh, cari sudut yang satunya dulu 85, terus setelah itu dari X-nya? Baru di ini, Bu, yang 90 dikurang 90 dikurangi 85, berarti ya, 5 derajat ya. Siku-siku. Oke. Ya. Next, aturan kosinus. Aturan kosinus ini merupakan perbandingan panjang dan dalam 1/3 antara sisi samping sudut dengan sisi miringnya. Atau dalam pengertian lain, aturan kosinus merupakan aturan yang menghubungkan antara nilai kosinus dan kuadrat panjang sisi pada salah satu sudut segitiga. Aturan kosinus ini menjadi penyelesaian untuk menentukan unsur-unsur lain dalam segitiga sembarang jika diketahui 3 sisinya atau saat diketahui 2 sisi dan sudut apitnya. Nah, berarti yang syaratnya apa? Diketahui 3 sisi atau 2 sisi dan 1 sudut yang diapit. Jadi beda ya dengan aturan sinus tadi. Oke, langsung aja ke aturannya. Aturan kosinus. Ada 3 ya? Iya, ada 3, Bu. Oke, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2BC cos A dan seterusnya. Nah, contoh soalnya, di sini contohnya pada segitiga ya. Oke, next, ada lagi? Grafik fungsi trigonometri, ya. Nah, untuk grafik ini fungsi trigonometri perlu diingat kembali konsep fungsi ya, teman-teman. Jadi fungsi f(x) harus terdefinisi pada daerah asalnya. Kemudian untuk mencarinya, kita harus mengingat juga satuan sudut dan nilai-nilai perbandingan dari trigonometri. Nah, untuk mengkaji ukuran sudut dalam derajat terlebih dahulu, kita mungkin sketsa dari grafik fungsi ya. Di sini terdapat contoh fungsi Y sama dengan fx sama dengan sin x untuk interval dari interval 0 sampai 2pi.
Ini dijelaskan juga, Bu. Nggak usah. Jadi teman-teman bisa lihat contoh soalnya ya, dari Y sama dengan Fx sama dengan sin X dari interval 0 sampai 2. Nah, di bawah ini adalah gambaran dari grafik yang sudah tertera. Dari grafik ini kita bisa tahu dapat merekam beberapa data dan informasi seperti berikut, yaitu untuk semua ukuran sudut X, nilai maksimal fungsi Y sama dengan sin X adalah 1. Dan untuk nilai minimumnya adalah min 1. Kemudian untuk kurva fungsi Y sama dengan sin X berupa gelombang ya, digambar. Kemudian untuk satu periodenya, itu yaitu satu putaran penuh, kurva fungsi Y sama dengan sin X memiliki satu gunungan dan satu lembah. Kemudian untuk nilai fungsi sinus berulang saat berada pada lembah atau gunungan yang sama. Kemudian untuk yang E itu untuk semua ukuran sudut X, daerah hasil fungsi Y sama dengan sin X adalah min 1 sampai 1. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah grafik fungsi Y sama dengan tan X untuk interval dari interval 0 sampai 2. Teman-teman juga bisa lihat gambaran grafiknya. Mungkin itu saja, Bu. Oke, baik. Ada pertanyaan dari teman-teman terkait materi trigonometri? Agak ngebut ya, nggak apa-apa, karena pertama teman-teman sudah belajar, yang kedua supaya semua materinya bisa disampaikan. Silahkan jika ada yang mau bertanya, kita tampung dulu. Mari, menjawabnya minggu depan nggak apa-apa, tanyanya sekarang. Yosep mau tanya? Belum, Bu. Marcella? Belum, Bu. Krisma? Krisma nggak ada. Lili? Ya, Bu. Mau tanya? Belum, Bu. Oke, Rosa? Iya, Bu. Mau tanya apa? Belum ada Enggak. pertanyaan, Bu. Belum. Devri? Iya, Bu. Mau tanya apa, Devri? Belum ada, Bu. Iza? Iya, Bu. Mau tanya apa? Belum ada, Ibu. Vila? Ya? Ini online. Ya, Nita, mau tanya? Boleh. Enggak, Bu. Maaf, pencet. Sampai oleng loh, mau tanya sampai oleng katanya. Baiklah, tidak ada yang mau bertanya, berarti sudah sangat jelas. Sepertinya sudah tidak sabar mengerjakan latihan soal, namun di dalam makalah memang tidak sediakan latihan ya, karena mau pakai kuis. Maka besok, minggu depan maksudnya, besok kita libur, minggu depan tanggal 25, kita awali dengan kuis trigonometri dulu, baru lanjut materi dimensi 3 ya, kelompoknya Kiera ya. Oke, kalau gitu untuk hari ini sudah cukup. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Selamat
Libur 1 hari. Terima kasih, Bu. Ya, nanti Terima kasih, linknya Bu. kalau sudah saya upload, saya kirim ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Terima Bu. kasih. Selamat siang. Ibu. Keluarin